wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Malikul malik hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram, Pangarsa Profesor Dr. Kiai Haji Fauzan Al-Rasyid, yang setia mendampingi kita semua. Semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan papan di depan yang tertulis secepatnya diijabah Allah. Yang saya hormati akhinal kiram, Anda Dr. Kiai Haji Abdul Mujib MAG, yang telah mendisposisi saya untuk berbicara di depan adik-adikku tercinta. Al-Mukarram Pengarsa Kiai Haji Asep Ridwan Alawi, Ketua Umum UPTI sekaligus Polri, yang sekarang menjadi penegak hukum. Mudah-mudahan senantiasa Allah bimbing dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan karirnya. Yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Ikatan Alumni, juga jajaran pengurus, ada Kiai Haji Bukhari Muslim, Ketua UPTI yang hadir pada kesempatan ini, para alumni yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, adik-adikku tercinta, anak-anakku kader-kader UPTI yang berbahagia. Jika bukan karena cinta, tidak mungkin malam ini kita berjumpa. Kalau bukan karena rindu, malam ini tidak mungkin kita bisa bertemu. Karena cinta dan rindu, jauh pun terasa dekat, dingin pun terasa semangat. Karena cinta dan rindu, wahai UPTI, izinkan di malam yang sepi ini ku berujar, cintaku hanyalah padamu. Dalam bisik hati yang paling dalam ingin berucap, ahli hukum hani'atan latifatan karofatan nasimil alim balik. Tak kurasa hanya tetesan air mata yang mengalir di buah pipiku, tanda cintaku padamu. Dan kita sama-sama berada di kampus tercinta dan sama-sama punya gelar yang sama. Kita kuliah IAIN yang berubah menjadi UIN. Gelar akademiknya beragam, tetapi ada satu gelar yang tidak berubah, yaitu LC, lulusan Cipatu. Kampus satu ini bergeser jadi kampus 2 di samping Polda. Lulusan sana juga sama, tidak berubah, gelarnya LC, lulusan Ciminca. Berpindah juga kampus 3 di penghujung Bandung, tepatnya Bandung Timur. Kalau juga di sana lulusannya sama, LC juga, lulusan Cileunyi. Saya coba kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meskipun bergelar doktor, tapi tetap juga LC, lulusan Ciputat. Kita bangga, UPTI itu unit pengembangan tilawatil Quran, bukan unit pengembangan tilawatil Quran. Kita bangga kampus ini wahyu memandu ilmu, bukan wahyu memandul ilmu. Karena itu misinya mencetak manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang disebut sebagai insan kamil, yang cirinya menjadi manusia yang punya 5 kualifikasi. Kualifikasi yang pertama, sesuai ajaran Al-Quran, ulul ilmi, jadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Karena itu ini syair atau pantun yang sering disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid. Subhanallah. Beliau pembina kita semua. Beliau sering mengutip apa yang diungkapkan oleh Buya Hamka. Tumbuh lumut dengan gemuk, ambil penjolok tabung madak.
Jika hidup tanpa iman ilmu, gelaplah jalan dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Maka siapapun di antara kita, wabil khusus keluarga besar unit pengembangan tilawatil Quran, kita berada dengan spirit mencari dan mewujudkan manusia sempurna. Satu di antaranya adalah ulul ilmi. Yang kedua, manusia sempurna itu ciri dan caranya. Selain ulul ilmi, juga ulul albab, menjadi hamba Allah yang bisa menyeimbangkan antara akal dan qalbu, fikir dan zikir, iman dan ilmu. Keseimbangan ini yang kita dapatkan di UPTQ. Apapun studi yang kita perdalam, Pamuji ngalah rokok. Begitu kita masuk pada ngalah rokok, ada penyeimbangan antara kekuatan akal dan kekuatan qalbu. Karena jika akal dan qalbu tidak seimbang, Samsu kayaknya. tapi tidak benar. Bisa jadi dia al-mukarram, tetapi dia Pamuji sarbat ya. al-mugarram. Aduh, luar Dia biasa. orangnya ahli majlis takim, tapi tidak mustahil karena tidak seimbang akal dan qalbunya, ia pun jadi ahli majlis taklajim. Karena itu keseimbangan akal dan qalbu ini yang dipelihara oleh nilai-nilai Al-Quran. Terus bahasanya ya, reka-reka ya gaya gagah. UPTQ, unit pengembangan tilawatil Al-Quran. Yang ketiga, hamba yang paripurna itu adalah ulul absar, memiliki ketajaman mata batin. Ini yang membedakan UPTQ dengan yang lainnya. Karena di UPTQ ada gerakan tarkul manahi wa tarkul ma'asi, meminimalisir dosa dan kemaksiatan, memperbanyak dzikrullah dan tilawatil Quran. Maka hamba-hamba yang melaksanakan tilawatil Quran, yang memperbanyak dzikrullah, yang senantiasa tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, maka ia akan memiliki ulul absar, memiliki ketajaman mata batin. Mual kabodoh kenyo, mual kasamaran tiga, tahu mana yang asli, mana yang imitasi, mana yang sejati dan mana yang tidak sejati. Ini kekuatan yang dikembangkan di UPTQ menjadi hamba Allah yang memiliki kekuatan istimewa, yaitu ulul absar. Yang keempat, manusia unggul menurut Al-Quran yang senantiasa dikembangkan di UPTQ adalah mewujudkan hamba Allah yang memiliki kekuatan keempat, yaitu ulil nuha, hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan pengalaman hidupnya sebagai guru dalam hidup dan kehidupannya. Saya pernah belajar apa yang disebut kisah dan apa yang disebut sejarah. Ternyata kisah itu peristiwa yang memiliki makna sosial dan makna spiritual meskipun belum terjadi. Kisah-kisah Al-Quran banyak bercerita. Misalkan ketika bercerita Ghulibatir Rum, kehancuran Romawi. Pada saat ayat itu diturunkan, kerajaan Romawi sedang gagah-gagahnya. Ketika diceritakan oleh Al-Quran akan diselamatkan jelajah Fir'aun, pada saat itu belum ditemukan fakta atau realitanya. Sama halnya ketika diceritakan akan kejadian kiamat kubra, bumi dan langit ini hancur, gunung-gunung hancur, seluruh planet hancur, dan manusia mengalami kebinasaan. Itu belum terjadi, tetapi sudah diceritakan oleh Al-Quran. Itu yang disebut kisah. Beda dengan tarikh atau sejarah, yaitu peristiwa masa lalu yang dialami oleh umat manusia yang memiliki makna sosial. Maka kita bisa belajar dari sejarah. Sejarah para pendiri UPTQ memiliki latar belakang mengapa UPTQ ini didirikan. Kalau dulu kita punya guru kebanggaan kita, bangsa Indonesia, khususnya keluarga besar Universitas Islam seluruh Indonesia, Bapak Harun Nasution, rasionalis Indonesia yang sering disebut sebagai muktajilahnya Indonesia. Beliau punya prinsip dahulukan akal sebelum wahyu. Karena memang yang mendaftarkan diri kuliah di perguruan tinggi Islam itu adalah mereka, jebolan pesantren, bahkan pendiri pesantren
pendidik di pesantren, lulusan aliyah, jurusan agama yang mempelajari tarikh asli, tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, kitab bunul di lalap kemanehanan, omong kitab jabri. Ada sisi kelemahan. Mereka itu rata-rata tekstualis, bahkan mensakralkan teks-teks tadi. Maka ketika masuk ke perguruan tinggi Islam, dahulukan akal sebelum wahyu, karena wahyunya sudah dalam penguasaannya, tinggal akalnya dibedah, metode dan teori yang diajarkan di perguruan tinggi Islam. Tetapi kita tidak bisa menutup mata atas sebuah realita. Hari ini masuk ke perguruan tinggi yang sama sudah jarang lagi seperti dulu kualitasnya. Kalau 30 pendaftar tes baca tulis Al-Quran, yang lulus hanya 2 orang saja. Itu yang ditesnya hanya ayat-ayat tertentu saja. Kata orang awam, kalau ditesnya baca surat Al-Ikhlas, maka dia pun dites baca Quran. Kalaupun dia baca Falaq Binas, yang dia merasa bingung baca Falaq Binas itu suratnya yang mana, kalau di dalam Quran tidak ada Falaq Binas. Maka tadi Pak Kiai Mujib mengembangkan model-model musabakoh yang tidak ada di tempat lain. Mungkin mengembangkan Hafidz Quran 35 juz, tidak ada di tempat lain karena memang tidak ada. Tapi dengan kondisi calon mahasiswa dan mahasiswinya berbeda di masa itu, maka UIN Bandung punya wahyu memandu ilmu. Ilmunya diajarkan, di mana wahyu dikembangkan, maka telunjuk itu tidak akan kemana-mana. Wahyu Allah itu diajarkan, diyakini, diamalkan, dikembangkan hanya di unit pengembangan tilawatil Quran. Sehingga UPTK itu sering disebut sebagai madrasah, bahkan ma'hadnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian manusia yang istimewa itu, yang diajarkan Al-Quran, selain ulul ilmi, ulul albab, ulul absar, ulul nuha, yang kelima adalah ulul amri. Menjadi para pemimpin dimanapun berada, menjadi para pemimpin masyarakat dimanapun berada. Maka saya yakin adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta, kader-kader UPTK terbaik, kalian aktivis-aktivis UPTK hari ini dipimpin oleh orang lain, tapi 5-10 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan memimpin umat dan masyarakat di Republik tercinta Indonesia ini. Allahu Akbar. Dan itu jawabannya bukan hanya amin dengan tepuk tangan, tapi budaya urut cileh kental pejit. Urut cileh itu adalah rajin sholat malam, kental pejit rajin berpuasa. Saya mengemasnya dengan bahasa lakukan 5 olah setelah simultan. Olahraga supaya fisik kita kuat, olah rasio supaya ilmu kita hebat, olah usaha supaya ekonomi kuat, dan adik-adik UPTK perempuan olah kecantikan supaya wajah tetap mengkilat. Walaupun banyak bekas jerawat, tapi tidak gawat cepat-cepat cari obat di warung dan toko-toko terdekat. Bila kelak punya suami setia dunia sampai akhirat, tidak beristrikan sampai 4. Kalau sudah banyak yang tepuk tangan dan tertawa, tanda saya harus bijaksana. Jangan panjang-panjang berkalam di hadapan semua. Lain kali lain ketepian, semuanya bertemu kumbang pemadu. Lain kali lain kesempatan, semoga bertemu dengan akang semadis madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.